Setelah sebelumnya kita membahas tentang beberapa fakta negara Mesir, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Mesir. Bagaimana sejarahnya? Inilah videonya. Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa Mesir memiliki salah satu sejarah terpanjang dari negara manapun di dunia. Mesir sendiri secara umum dianggap sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban dunia. Sejarah Mesir dimulai sejak sekitar milenium ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Selama era Neolitik sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, beberapa budaya pradinasti berkembang secara independen di sepanjang wilayah delta Sungai Nil. Periode ini dikenal juga dengan periode Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Penyatuan politik antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir pada sekitar 3100 tahun sebelum Masehi dianggap sebagai awal dimulainya periode Mesir Kuno. Selanjutnya, periode Mesir Kuno sendiri dibagi menjadi 3 era, yaitu Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Era Old Kingdom atau Kerajaan Lama berlangsung dari sekitar tahun 2686 hingga tahun 2181 sebelum Masehi. Era ini ditandai dengan kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan teknologi. Kemajuan pada era Kerajaan Lama didorong oleh meningkatnya produktivitas pertanian yang dimungkinkan karena pemerintahan pusat dibina dengan baik. Di bawah pengarahan wazir atau penasehat, pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan, dan menetapkan sistem keadilan untuk menjaga keamanan. Era Kerajaan Lama berakhir pada tahun 2181 sebelum Masehi. Hal ini terutama dipicu ketika kekuasaan raja berkurang, di mana para gubernur regional mulai menentang supremasi jabatan raja, ditambah dengan bencana kekeringan parah antara tahun 2200 dan tahun 2150 sebelum Masehi. Bencana ini diyakini telah menyebabkan negara itu memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun yang dikenal sebagai periode menengah pertama. Selanjutnya era Middle Kingdom atau Kerajaan Pertengahan. Era ini berlangsung antara tahun 2134 hingga tahun 1690 sebelum Masehi. Pada era ini, Fir'aun atau Raja Kerajaan Pertengahan, terutama pada masa kepemimpinan dinasti Mesir 11 dan 12, berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumental. Namun sayangnya, proyek penambangan dan pembangunan yang ambisius, ditambah dengan meluapnya Sungai Nil, membebani ekonomi dan mempercepat kemunduran kerajaan selama masa kepemimpinan dinasti ke-13 dan ke-14. Semasa era kemunduran ini, para pendatang dari Asia yang sebelumnya didatangkan sebagai pekerja mulai menguasai wilayah delta, yang selanjutnya mulai berkuasa di Mesir sebagai Hyksos. Periode berkuasanya Hyksos dan Mesir ini dikenal juga dengan sebutan periode menengah kedua. Sekitar tahun 1550-an sebelum Masehi, setelah konflik yang cukup panjang selama bertahun-tahun, para penguasa Hyksos akhirnya berhasil dikalahkan dan diusir dari Mesir. Masa ini menandai dimulainya era New Kingdom atau era Kerajaan Baru yang berlangsung antara tahun 1549 hingga tahun 1069 sebelum Masehi. Pada era ini, Fir'aun Kerajaan Baru yang dimulai dari dinasti Mesir ke-18 berhasil membentuk periode kemakmuran yang belum pernah terjadi pada era-era sebelumnya dengan mengamankan perbatasan mereka dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga mereka, termasuk dengan Kekaisaran Mitanni, Asyur, dan Kanaan. Era ini juga menandai kebangkitan Mesir sebagai salah satu kekuatan global yang berkembang selama perluasan terbesarnya ke sebuah kerajaan dari Suriah ke wilayah Nubia atas. Era Kerajaan Baru mulai melemah setelah mendapat serangan dari pihak luar, terutama orang Nubia atau yang dikenal juga sebagai orang laut dan juga dari orang Libya. Pengaruh dari ancaman luar ini diperburuk dengan masalah internal seperti korupsi, penjarahan makam, dan kerusuhan. Pendeta-pendeta agung mengumpulkan tanah dan kekayaan yang besar, dan kekuatan mereka memecahkan negara pada masa periode menengah ketiga. Pada periode menengah ketiga ini, kejayaan Mesir terus menurun, terutama ketika sekutu-sekutu asingnya mulai jatuh ke dalam pengaruh Kekaisaran Asyur.
Pada tahun 525 sebelum Masehi, Kekaisaran Achaemenid atau Kekaisaran Persia pertama yang dipimpin oleh Raja Kambises II memulai penaklukan terhadap Mesir. Setelah dikuasai Persia, Mesir kemudian digabungkan dengan Siprus dan Fenisia dalam satrapi atau gubernur keenam Kekaisaran Persia Achaemenid. Periode pertama kekuasaan Persia atas Mesir ini berakhir pada tahun 402 sebelum Masehi dan wilayah Mesir kembali dipimpin oleh dinasti Mesir ke-30. Pada tahun 343 sebelum Masehi, Persia kembali berhasil menguasai Mesir. Namun tak lama setelahnya pada tahun 332 sebelum Masehi, penguasa Persia menyerahkan Mesir ke tangan Alexander Agung dari Makedonia setelah Kekaisaran Persia berhasil ditaklukkan oleh Alexander Agung. Penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Agung ini mendapat sambutan dari orang-orang Mesir karena dianggap sebagai penyelamat dari Persia. Selanjutnya kerajaan Ptolemeus atau Ptolemaic Makedonia didirikan di Mesir. Periode ini juga menandai dimulainya periode Helenistik atau Yunani kuno di Mesir. Pemerintahan kerajaan yang didirikan oleh penerus Alexander ini dibuat berdasarkan sistem Mesir, dan untuk mendapatkan pengakuan dari penduduk asli Mesir, mereka menyebut diri mereka sebagai penerus Fir'aun. Pusat pemerintahannya dijalankan dari kota Alexandria yang sekaligus menjadi ibu kota kerajaan tersebut. Namun, meskipun telah terus berusaha memenuhi tuntutan warga, dinasti Ptolemeus tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti pemberontakan dan persaingan antar keluarga kerajaan. Melihat keadaan tersebut, Romawi yang memiliki kepentingan di Mesir kemudian mengirim tentaranya untuk mengamankan Mesir sebagai bagian dari kekaisarannya. Akhirnya pada tahun 30 sebelum Masehi, setelah Kaisar Augustus berhasil mengalahkan Mark Antony dan Ratu Cleopatra VII dalam pertempuran Actium, Mesir kemudian dianeksasi dan menjadi provinsi dari Kekaisaran Romawi. Selanjutnya Mesir tetap berada di bawah Kekaisaran Romawi, kemudian Bizantium hingga awal abad pertengahan. Pada tahun 619 hingga tahun 629 Masehi, untuk periode yang singkat, Mesir berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Sasania sebelum akhirnya berhasil direbut kembali oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Selanjutnya, pada tahun 639 Masehi, Mesir berhasil ditaklukkan oleh bangsa Arab. Periode ini juga dikenal sebagai periode penaklukan Islam atas Mesir. Hal ini karena orang-orang Arab yang berhasil mengalahkan pasukan Bizantium Mesir kemudian memperkenalkan agama Islam ke negara tersebut. Selanjutnya, pemerintahan negara ini berada di bawah dinasti kekhalifahan Islam untuk sekitar 6 abad berikutnya, dimulai dari Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dan dengan berakhirnya dinasti Ayyubiyah, Mesir kemudian dikuasai oleh militer Mamluk pada sekitar abad ke-13. Pada tahun 1517, Mesir berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Turki Ottoman. Wilayahnya kemudian menjadi salah satu provinsi di Kekaisaran Ottoman. Penaklukan Ottoman atas wilayah Mesir ini juga menandai dimulainya periode modern awal Mesir Ottoman. Namun, Mesir selalu menjadi provinsi yang sulit untuk dikendalikan oleh Sultan Ottoman. Hal ini karena kekuatan dan pengaruh yang terus berlanjut dari Mamluk. Mamluk sendiri merupakan kasta militer Mesir yang telah memerintah negara itu selama berabad-abad. Di tahun 1798, pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte mencoba untuk menginvasi Mesir. Namun invasinya ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1801, Prancis berhasil diusir keluar dari Mesir oleh pasukan Mamluk, Ottoman, dan Inggris. Kekosongan kekuasaan setelah kepergian Prancis menyebabkan konflik perebutan kekuasaan atas wilayah ini antara Ottoman, Mamluk, dan Albania. Setelah konflik yang berlangsung selama 4 tahun, kekuasaan Mesir berhasil direbut oleh Muhammad Ali Pasha pada tahun 1805. Muhammad Ali Pasha sendiri merupakan seorang komandan militer Albania dari tentara Ottoman di Mesir. Selanjutnya, dia menyandang gelar sebagai Raja Muda dan mendirikan sebuah dinasti yang akan memerintah Mesir. Mesir di bawah dinasti Muhammad Ali Pasha secara nominal tetap merupakan provinsi dari Ottoman. Negara ini diberikan status negara bawahan otonom atau khedifat pada tahun 1867. Pada tahun 1882, Inggris berhasil menguasai Mesir, setelah sebelumnya pasukan Inggris menduduki wilayah tersebut selama Perang Anglo-Mesir. Meskipun pendudukan Inggris tidak memiliki dasar hukum dan negara ini tetap menjadi wilayah otonom dari Ottoman, namun secara de facto negara ini menjadi wilayah protektorat Inggris, sehingga dikenal juga dengan istilah protektorat terselubung.
Keadaan tersebut berlangsung hingga tahun 1914 ketika Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Perang Dunia Pertama di pihak blok sentral dan Inggris kemudian secara resmi mendeklarasikan protektorat atas Mesir. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan setelah Revolusi Mesir Pertama tahun 1919, pada tahun 1922 Kerajaan Mesir didirikan. Meskipun secara nominal independen, namun kerajaan ini masih berada di bawah pendudukan militer Inggris dan Inggris masih memiliki pengaruh besar atas negara tersebut. Setelah peristiwa Revolusi Mesir tahun 1952, pada tanggal 18 Juni tahun 1953, Mesir mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara republik. Sementara pendudukan Inggris di wilayah tersebut berlangsung hingga tahun 1954 dengan Perjanjian Anglo-Mesir tahun 1954. Itulah sedikit ringkasan sejarah yang cukup panjang tentang bagaimana berdirinya Republik Mesir.